itu sih apa aja kan biasanya kan di kopi ini banyak itu mengandung unsur-unsur kesehatan dari segi kesehatan gitu. Itu apa aja? Untuk sekarang ya kayak terkait COVID lah. Terkait dengan COVID. Ya. COVID itu sebenarnya bagus untuk kesehatan. Dia itu bisa dari riset dokter siapa lah namanya dia. Terus dari Instagram juga ditengok kalau kopi ini cocok untuk menambah imun tubuh atau kekebalan tubuh. Itu kopi, tapi kopinya yang murni ya kayak gini. Murni. Nah, yang Nambah imun ya. nambah imun. Dia lebih bagus untuk nambah imun. Terus cara pembuatannya gimana? Kalau teknik sih manual ya. Teknik manual. Di poin itu poinnya usahakan minum kopi itu dari biji yang berkualitas. Sebenarnya gini, biji-biji pilihan emang dipetik secara pilihan oleh petani, kan biji-biji yang merah. Biji yang merah itu yang akan diproses selanjutnya oleh petani. Kalau berbicara proses kopi kan ada 4 sebenarnya, 4 macam proses. Pertama biasanya apa? Dari 4 tuh kita pilah dari 2 lagi. Oh, jadi 2 lagi. Oke, siap. Dari 4, sebenarnya dari 2 menjadi 4. Jadi 2-nya itu gini, ada olahan yang basah sama olahan kering. Nah, kalau olahan basah itu turunannya nanti ada lagi namanya prosesnya full wash. Cuci basah. Dia membutuhkan air yang banyak. Iya. Terus dari itu ada namanya honey, terus ada semi wash. Terus yang kering ada namanya prosesnya natural. Jadi biji merah itu sudah dipetik, terus direndam dalam air, sama kayak kita ngerendam kacang hijau kan ada yang ngapung. Iya. Yang biasanya ngapung kayak jelek. Kopi juga kayak gitu, biji kopi. Jadi yang mengapung itu kita pisahkan. Jadi yang tenggelam yang akan diproses selanjutnya oleh petani. Yang tenggelam tadi kalau prosesnya natural itu langsung dijemur. Biasanya itu kan setiap taruhlah ini kedai kan, setiap kedai itu kan dia punya ciri khas kopi masing-masing, biji kopi masing-masing. Itu berasal dari mana kopi itu? Kalau untuk di Suko Kopi Ya, lebih banyak kopinya ngambil dari jangkat. Nah, cenderung kan kalau di Merangin itu kan jenis kopinya robusta. Dia ditanam di ketinggian 800 hingga 1300-an. ya. Tapi kalau umumnya lagi robusta itu ditanam 400 ke 800 di dataran rendah. Kalau di jangkat kan dia dataran tinggi. Makanya tuh kopi di 1000 sampai 1300. Nah, kalau untuk di Suku Kopi sendiri itu dia lebih fokus ke kopi lokal ya. Kopi lokal. Jadi target dari Suku Kopi adalah pemasaran kopi lokal ya, kopi di sini. Itu tadi lebih fokus ke kopi robusta Merangin. Ya. Hari ini jadi untuk pemasaran gimana ya? Karena di Bangko tersendiri atau Merangin sendiri itu orang belum banyak kenal kopi Merangin itu seperti apa. Lebih kayak dulu lah ya, orang lebih cenderung kopi Merangin katanya kopi AA nih. Kopi AA, Kopi AA. Nah, sedangkan di balik itu ada loh kopi lebih bagus lagi gitu. Bagus lagi dari kopi AA. Lebih bagus Ya, lagi, betul. dari berkualitas lah, dari proses, tanam segala macam ya. Nah, inilah bentuk dari kopi robusta Merangin. Kopi Music Tea. Ini dengar-dengarnya juga nih, Soko Ngopi punya tempat pengolahan kopi sendiri ya di kedai ini. Pengolahan maksudnya dari segi ini ya, Media jemur media jemur gitu ada. sama sampai alat roasting. Alat roastingnya juga punya berarti di sini. Di sini kalau untuk di Soko Ngopi itu ada edukasi, promosi, terus informasi, pemasaran. Itulah kalau bagi teman-teman yang mau belajar terkait kopi, silakan mampir ke Soko Ngopi. Nah di balik Soko Ngopi ini juga kita punya sosialisasi yang ini ya, luar biasa lah kalau dibilang. Dalam per cup itu bisa donasi. Kita ada donasi gitu. Jadi setiap cup kita ambil 1000 per cup.
untuk donasi ini setahun sekali bakal didonasikan ke petani. oh iya. Hasil dari kedai ya, hasil dari kedai per tahun. Jadi satu cup kopi itu donasinya Rp1.000 untuk petani, sumbang petani. Jadi kan dari donasi itu kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan pendampingan yang ada di tingkatan petani. Baik pendampingan atau pelatihan. Jadi setidaknya kan kita bisa bantu petani kopi yang ada di Merangin itu berdaulat. Kalau untuk di Sopo Ngopi sendiri sih yang lebih menurut Ane itu sendiri pribadi yang lebih spesial menurut Ane di Sopo Ngopi itu ya ini Basic tea. karena dari bisik ini banyak manfaat yang didapat di dalam kopi. Salah satunya manfaat dari basic tea. Manfaat kopi lah ya. Ya manfaat kopi lah, jangan basic tea aja ya kan. Ya ya. Kopi tambah gula. Kopi tambah gula. Ya, manfaatnya ya bagus untuk kesehatan tubuh gitu. Nah yang dibilang orang kopi bikin kembung, kopi bikin mah atau apa segala macam ternyata salah ya. Salah. Bukan salah minum kopinya sih, cara minum kopinya. Gila, kalau kopi kan banyak bisa jaga daya konsentrasi. Iya. Itu kan salah satunya. Kan minum kopi itu sebenarnya cukup 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Jadi pagi setelah sarapan sekitar jam 9 itu kan gunanya kan siang itu kan bisa melek dan bisa konsentrasi itu kalau kerja siang sore lagi. Jadi cukup 2 kali dalam sehari. Ya, karena tiap-tiap tubuh manusia tuh ada kadar tertentu yang bisa diterima kafein. Tidak semua orang bisa. Contoh taruhlah, contohnya lambung ya. Ya, Kan semua orang kan lambungnya berbeda. jadi sangat disarankan minum kopi itu makan Makan dulu kalau minum kopi. takutnya kan cenderung Nih ya, biasanya nih di daerah kita Jambi nih itu kan banyak itu kayak kopi-kopi, jenis-jenis kopi. Itu apa aja sih yang ada di Jambi ini? Kalau di Jambi ya, Iya. kalau di Jambi ada 3 jenis kan. di Jambi 3 jenis. Nah kalau di dari Kerinci ya, kalau Kerinci itu Arabica, di Merangin Robusta, terus lari ke Tanjab Liberica, di Liberica jenisnya. Jadi Arabica, Robusta, Liberica. Yang membedakan dia tuh dataran tinggi tanam. Kalau di Liberica ditanam di dataran rendah, biasanya dataran kalau di Jambi kan dataran gambut. Robusta dataran sedang, yang paling tinggi itu Arabica, dataran tinggi. Arabica, dataran tinggi, Kerinci. Ya, Kerinci dingin ya, tinggi dataran. Dia daerah pegunungan. Cuman bedanya Robusta Merangin dengan Robusta yang lain itu juga gini. Robusta yang di Merangin dia kan ketinggian tanamnya agak tinggi. Iya. Dari 900 hingga 1300-an. Dan cenderung karakter dari rasa sedikit berbeda. Umumnya Robusta itu ditanam ketinggian berapa gitu? 400-an lah biasanya. 400-an ya? 400-an biasanya. Ya umumnya kan, padahal di Merangin itu bisa 900 sampai 1300-an dpl. Seharusnya kan rasa itu asam gitu ya. Kayak Kerinci ya, Liberica. Robusta. Ya kayak di Arabica kan, kalau Arabica kan tinggi nih, asam. Nah, kenapa Robusta dia tinggi, tapi kok ada asam gitu? Ada sih cenderung asamnya kan, memang ada rasa asam. Jadi kan Robusta Merangin ini dia rasanya mau ke Arabica tidak, mau ke umumnya rasa Robusta pahitnya terlalu tidak juga gitu. Jadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah taruh. Itulah Ada pahitnya, ada asamnya juga ada. keunikan dari Robusta Merangin. Jadi kan kita minumnya yang hari ini kan tidak terlalu pahit. Dia udah terlalu pahit aku coba tadi. Kalau pengen tahu rasa kopi, ya kita minumnya kayak ini yang Fisik di Basic tea. atau tea atau tubruk minum kayak dulu. Nah untuk lingkaran rasa tuh ada banyak lingkaran rasa kopi di Indonesia. Apa salah satu?
rasa asam lagi, Asam. terus rasa buah-buahan. Kopi ini ada mengandung rasa buah-buahan juga, bro. Tapi kalau untuk robusta dia tidak terlalu kompleks rasanya. Lebih kompleks itu di arabica. Di arabica. Robusta dan terlalu kompleks. Rasa kacang, Kacang ada juga ya? Dia lebih kalau ada sih lebih dari kacang. Tuh, bicara minum itu diseruput. Diseruput. Kenapa diseruput? Biar citra rasa di lidah ini kan banyak nih, ada Banyak, pahit, betul, asam. ya. Jadi kalau diseruputin dia nyebar. Contohin dulu lah. coba lah tetap seruput. Iya, nyebar ya. Jadi di lidah itu nyebar langsung dia. Kayak dapat semua Dapat, rasa ya. gitu. Rasa asam biasanya tuh di sini. Tapi ada sini contoh kasus lah kan. Di desa tuh ada namanya kelompok wanita tani, kelompok ibu-ibu yang memproses kopi kan. Jadi ibu-ibu ini punya mertua laki-laki, dan itu sudah lama nggak minum kopi. Bisa dibilang dia kalau minum kopi itu mah gitu ya. Omah, tuh ya. Jadi ibu-ibu ini kan dia prosesnya bubuk kopi nih. Bubuk kopi itu yang diambilnya biji-biji merah pilihan. Terus proses pengolahan pasca panennya sudah sesuai SOP gitu. Dikasihlah, diberilah nih kan sama ibu-ibu KWT ini banyak. Jadi minum kopi dalam berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, itu nggak ada pengaruh efeknya ke lambung si bapak itu. Aman-aman gitu kan. Ini tuh aman, nggak ada gejala-gejala mah tuh nggak ada. Tapi dia punya penyakit mah. Iya, Tapi sudah minum kopi itu nggak ada nggak. gejala mah itu kambuh. Iya. Jadi tagihan kan terus. Jadi satu lagi nih, ada bapak-bapak itu sakit kalau nggak salah. Jadi menurut anaknya dia konsultasi sama anaknya kan, coba minum kopi pak, kopi jangkan. Kopi yang secara pilihan lah kan, biji merah. Minum tuh kopi, belilah kan si bapak ke tempat pengolahan. Sebulan misalnya dia coba minum kopi itu ada perubahan di badan, ada perubahan. Setelah minum kopi jangkat. Iya. Setelah minum kopi yang jangkat atau gini lah bahasanya itu setelah minum kopi yang proses pasca panennya itu sesuai SOP. Oh, Bijinya petik merah. petik merah. Kopi ini kan dasar kan dia buah-buahan, sama kayak mangga. Mangga yang hijau kalau makan itu kan nggak terasa lumayan lah kan. Iya. Itu kan langsung nih kena. Langsung lambung cepat. Nah, kopi juga kayak gitu. Jadi emang disarankan minum kopi itu emang benar-benar yang bijinya secara pilihan. Pilihan itu. Nah, kalau bisa Makan dulu sebelum ngopi. Itu lebih bagus. Makan sebelum. Ya nggak mungkin juga kan perut kosong-kosong langsung minum kopi. Nah itu penyebab salah satu yang Nah. kata orang minum kopi kalau kok sakit Jadi lambung nih. Gitu, kan. ya teratur lah minum kopi. Ya, betul kata si abang ini tadi 2 kali sehari kalau bisa minum kopi. Dia ada cara teknik sendiri. Terima juga. karena kopi itu rasanya tidak pahit, ada asam tadi kan. Ini contoh lah yang kita minum di fisik sini. Ada manisnya juga. Ada manisnya juga, asam. Jadi rasa kopi ini tergantung dari pengolahan. Iya, Betul. pengolahan juga mempengaruhi cita rasa. Pengolahan baik. Berarti cara pembuatan kopi juga berdampak besar juga dari seorang baristanya. Nah kalau gini, kalau gitu cerita gini. Jadi 60% itu yang 60% itu punya peran petani. Petani. 60% petani yang punya peran. Nah di hulunya kan petani 60% itu kenapa perannya penting di petani? Karena petani yang kontrol langsung kan, dari mulai petik, terus pasca panennya, jemurnya kayak gimana sih gitu. Kalau penjemuran dia pakai drum, media drum, terus ada meja kayak gini mejanya, tingginya pasti semeteran, Iya. dikasih jaring
Oh, pakai jaring cara mengurangi. Nah, Jadi kopinya ditaruh di atas jaring itu. jadi kan airnya kan langsung turun kering kan. Iya, iya. Kalau kenapa pakai dum? Kalau pas malam kan nggak guna Nah, biasanya tuh proses penjemuran itu makan waktu berapa lama? tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Nah, kadang sebulan kering, kadang 3 minggu itu kering. Kadar kering kopi itu di 12%. 12%. Jadi di kadar kopi 12% itulah kadar yang ideal ketika kita mau roasting kopi. Iya. Jadi kalau terlalu keringnya tidak bagus ini, terlalu basah tidak bagus. Idealnya menurut pakar-pakar kopi itu kan 12%. 12%. Jadi setelah itu dijemur. Tadi 60% petani. Terus ada sudah di tingkat petani ada tukang sangrai kan. Tukang sangrai. Ya. Tukang sangrai ini 30%. 30% dari tukang sangrai. Jadi tukang sangrai ini juga punya peran untuk mengeluarkan cita rasa yang di kopi. Berarti sangrai nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau 20%-nya baru si barista. Berarti awal 10%-nya konsumen. Yalah rasa kan. Konsumen ini radionya kan. Iya, rajin. 10%-nya konsumen. Jadi itu peranannya. Jadi semua dari hulu sampai ke hilir itu, dari petani sampai ke kopi shop, Iya. mereka punya peran masing-masing Peran masing-masing. dalam dunia kopi. Konsumen itu juga punya menarik di kopi. Menarik di kopi itu kopi tidak hanya pahit. Kalau untuk robusta, masih banyak rasa yang lain. Banyak kan orang kata pahit, kopi apa pahit, bikin kembung ya, yang mau bilang tadi. Padahal salah itu. Kalau menurut saya sih pesan untuk kesan kan. Wah, ini kayak Berat di acara. Berat ya. dari pandangan kedai lah ya. Pandangan kedai dari beberapa kedai di Bangko, bukan ada yang menyanjung atau kayak mana gitu. Ini lebih tertarik dengan kedai Soko Ngopi lah. Karena walaupun basicnya fokus untuk kopi, perkenalan, promosi segala macamnya, cuman di segi Soko Ngopi ini lagi ada sisi lain gitu. Selain kayak donasi, terus kopinya juga bisa dibilang kopi berkualitas lah. Taruhlah semua Dari- kedai-kedai kopi yang ada di Merang ini punya visi misi visi masing-masing yang gitu sama. berarti. Tidak sama. Tapi basic tetap di kopi. Di kopi gitu. Nah harapannya kawan-kawan di Bangko ini belajar lah untuk mencintai kopi Merangin gitu. Jadi minum kopi dari Minum kebun kopi dewe. dari kebun dewe gitu. Udah kehilangan kebiasaan lama gitu. Minum kopi yang sehat. Jadi biar tak bermasalah lagi. Misalnya keluar atau kemana kan minum kopi, aduh sakit nih, lambung segala macam. Disalahkan kopi ya. Disalahkan kopi gitu Salahkan nah. kopi. Kalau kopinya tidak salah. Kopi ini baik kok. Tidak jahat ya. Kalem kan. Jadi bagusnya minum kopi sih dua kali sehari Bang Diri ya. 2 kali sehari. Tapi yang murni. Murni harus Murni murni. kayak gini. Seperti kopi Sikti tadi namanya ya. Nah ini nanya balik nih, menurut ente apa sih daya tarik dari Soko Ngopi itu sendiri? Nih kalau menurut aneh, kalau lihat dari Soko Ngopi nih, itulah Soko Ngopi ini punya visi misi yang kalau menurut aneh itu bagus. Mulai dari tadi 1 cup kopi itu 1.000 rupiahnya bisa disumbangkan untuk petani kopi di Merangi. Sama Soko Ngopi pun juga kan sekarang udah punya rumah sangrai ya, jadi dia ngelola kopinya udah bisa di sini langsung. Masak kopi. Masak ya. kopi lah ya, masak. Kapan-kapan lah kalau next time ada waktu kosong pemain di kebun langsung. Di kebun langsung betul. Bang Dery ini kita ngopi di kebun kan. Menarik ngobrol sama langsung petani kan. Jadi kita bisa tahu kayak gimana sih proses petani mengolah kopi. Akhirnya baru kita belajar tentang proses ini semua. Iya, iya. Gambar-gambar yang Jadi dalam gambar-gambar semua yang ada di Soko Ngopi ini punya makna dalam satu gambar ini. Lebih bagusnya kita yang minum kopi ini tahu nih asal kopi dari mana.
prosesnya kayak gimana. Jangan asal minum, hei. Tapi nggak tahu asal usul kopinya. Entah jemurnya di tanah atau di Iya. aspal gitu kan. Kebanyakan kan di kalau daerah Jangkat ya, itu kan sekarang masih banyak ya, Asalan masih banyak. masih asalan, proses asalan. Itu jemurnya kadang di pinggir jalan, di tanah-tanah. Target pasar mereka kan jelas asalan. Asal. Pabrik biasanya kan. Minum kopi yang di kedai-kedai coffee shop biasanya SOP tadi. Putih merah, SOP pas kepaninya, terus customer SOP. SOP yang pernah kita ajarin ke mereka lah. Tapi basic dasarnya tetap ke SCAI, standar asosiasi kopi Amerika. Nah kalau menurut aneh nih, aneh nanya nih ke Bang Derin terkait COVID. Ini terkait COVID. Nah, Kayaknya agak panjang dulu nih kan, juga seru nih. COVID gila. COVID dengan kopi ini kayak mana sih Bang? COVID melumpuhkan ekonomi ya. Nah betul. Tapi nggak tahu ya kalau COVID. Entah ini benar atau enggak. COVID-19 ya. Memang kan ada beberapa postingan teman kawan yang bilangnya itu dengan unsur yang ada di kopi itu bisa sedikit mencegah penularan dari COVID itu. Artinya gini, di kopi kan juga punya unsur yang buat imun kita ini kebal. Itu sih yang bisa aku dapat dari postingan kawan. Jadi ada manfaat juga dari kopi ini terhadap COVID gitu ya. Betul. Terhadap kesehatan lah ya. Terhadap kesehatan ya. Bantu dikit lah nolak COVID. Jauh. Tapi sih sarankan minumnya bagus tambahin yang ini lah, City. Berarti kopi harus tahu asal usul, jangan tahu minum baik kan kalau segitu tuh kan. Baik, Iya. Tahu minum kopi, tidak tahu dari mana kopi. Iya. ini kopi benar beda kan? Nah. Bukan kopi yang kita minum gitu. Oke lah, mungkin itu ya dulu ngobrol tentang kopi. Oke lah, bikin banyaknya juga pada jelas juga, dapat pelajaran juga malam hari ini di Suko Ngopi. Terima kasih juga buat abang-abangnya kan, Bang Enggi sama Bang Dery. Oke lah, terima kasih atas waktunya. Oke guys, sekian dulu ngobrol kopinya dan profile dari Suko Ngopi. Semoga bermanfaat. And jangan lupa juga guys, like video ini, comment and subscribe. Dah.